Kejayaan Daulah Safawi terjadi pada masa pemerintahan Ismail I dan Abbas I. Ismail I memimpin Daulah Safawi selama 23 tahun, yaitu antara 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit subur. Ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Daulah Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi konflik dalam negeri antara kalangan militer. Secara terus-menerus, antara Daulah Safawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadikan Daulah Safawi tidak semakin kuat. Tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani, di dalam negeri juga terjadi pertentangan antar kelompok yang memicu perang saudara. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Pencapaian Daulah Safawi tidak hanya dalam bidang politik. Dalam bidang yang lain terdapat kemajuan yang signifikan. Lahirnya para ilmuwan dan arsitek pada zaman itu berpengaruh besar terhadap karya-karya yang tercipta, sehingga menjadi monumen-monumen penting dalam perjalanan Daulah Safawi. Pilar-pilar kemajuan tersebut sampai sekarang masih banyak yang bisa disaksikan dan menjadi destinasi wisata internasional. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Daulah Safawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Selain sektor perdagangan, Daulah Safawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Safawi, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Para pemimpin Daulah Safawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Satun. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, dapat terlihat dari arsitektur bangunannya, yaitu Masjid Shah. Daulah Safawi telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.